baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasku, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Tegal, yang terhormat Wakil Kepala Sekolah dan stafnya, yang terhormat para narasumber, yang terhormat Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Tegal. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini Jumat tanggal 11 November 2022 kita dapat berkumpul kembali dalam acara aksi nyata modul 14 Diseminasi Budaya Positif di Sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga doa, keempat sambutan kepala sekolah, kelima sosialisasi era, keenam diseminasi budaya positif sekolah. Bapak Ibu, mengawali acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Agnes. Pada beliau dipersilakan. Indonesia, bangsa
dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah doa. Bapak Ibu, sebelum kegiatan acara pada hari ini, marilah kita menengadahkan kedua belah tangan kita seraya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada hari ini kegiatan hari ini bisa berjalan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa fi yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yaliqu jalali sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Kuasa, kami mohon kepadamu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan kami berlindung kepadamu dari buruknya pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, Ya Sifat, Ya Aziz, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir di tempat ini kesehatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan dalam mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Bijaksana, jadikanlah ilmu yang kami sampaikan kepada peserta didik kami dapat membekali mereka agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, cerdas spiritual, cerdas emosional, dan cerdas intelektual, serta menjadi amal soleh yang bermanfaat bagi diri kita dan peserta didik kami, baik dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tegal yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Rizky Martadi MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat-Nya untuk kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Kemudian sholawat serta salam pada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya. Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang dalam hal ini beliau berhalangan hadir sehingga diwakili oleh saya. Yang terhormat teman-teman Waka dan Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Tegal yang hebat-hebat. Pagi ini kita berkumpul di sini ada dua agenda. Yang pertama adalah penyampaian tentang raport yang terbaru kelas 10 dan 11 oleh Pak Cahyono nanti, karena sebentar lagi akan PAS ya, jadi agar bisa menyamakan persepsi tentang raport. Kemudian agenda yang kedua adalah aksi nyata modul 14 ya, oleh CGP kita yang hebat-hebat, ada 7 orang. Mohon dukungannya Bapak Ibu. Nantinya diseminasi ini tentang budaya positif di sekolah ya. Ada disiplin positif, ada teori motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi dan sebagainya, nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu CGP SMA Negeri 2 Tegal, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ilmunya, bisa mendapatkan pandangan-pandangan dan paradigma baru tentang budaya positif di kurikulum Merdeka ini, agar kita juga bisa sama-sama menerapkannya di kelas nanti di peserta didik kita. Harapannya acara ini berjalan dengan lancar dan berimpact positif juga ke depannya untuk kemajuan SMA Negeri 2 Tegal. Amin ya rabbal alamin. Kiranya itu saja sambutan dari saya Bapak Ibu, agar acaranya juga segera mulai karena ini hari Jumat. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah acara inti, yakni diseminasi budaya positif di sekolah. Acara ini sepenuhnya kami serahkan kepada para narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya?
Oke, alhamdulillah semua dalam keadaan sehat. Ya, semoga kita sehingga bisa kumpul di aula ini untuk acara diseminasi budaya positif di sekolah. Ya, untuk diseminasi budaya positif di sekolah ini akan disampaikan dari kami secara kolaborasi kami dari CGP Angkatan 6 Kota Tegal. Alhamdulillah ada 7 guru dari SMA 2, ada Bu Sintia, Bu Dwistyorini, Bu Puspita, Bu Tarsila, Pak Cahyono, Pak Sudarmanto, dan saya sendiri, Selamat Riyadi. Ya, semoga nanti dari Bapak Ibu guru yang lain bisa tergerak untuk mengikuti seleksi di calon guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Oke, semangat ya Bapak Ibu. Oke, hari ini kami bertuju akan berkolaborasi menyampaikan 7 materi Bapak Ibu. Ya, di sini kami berbagi pengalaman belajar kami dan berbagi penerapan yang kami lakukan di kelas. Ya, harapannya setelah kegiatan ini kita bisa sama-sama, ya saya pribadi juga mengingatkan diri saya untuk bisa menerapkan budaya positif di sekolah. Ya, sekecil mungkin tetapi nanti bisa bertahap. Apalagi kalau kita bisa sama-sama ya bergerak, tergerak dan menggerakkan semua warga sekolah ya agar SMA 2 menjadi lebih baik dan memiliki budaya positif di sekolah. Oke, tanpa panjang lebar, di sini kita mulai saja untuk bagian saya, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Untuk materi pemahaman dan penerapan yang akan saya sampaikan ada 3 hal. Yang pertama yaitu perubahan paradigma stimulus respon kepada teori kontrol, dan yang kedua disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Oke, supaya ada interaksi ya Bapak Ibu, berikut adalah kita berkegiatan ya. Kegiatan kepala tangan ya, cobalah buka. Ya, temanya cobalah buka. Ya Bapak Ibu, kita berpraktek. Ya, ada 2 peran di sini. Ya, nanti Bapak Ibu bisa dengan sebelah Bapak Ibu untuk kita bagi tugas ya. Perannya ada yang menjadi A dan ada yang menjadi B. Ya, untuk yang menjadi A, mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga, ya, karena begitu penting untuk kehidupan Anda. Nah, nanti satu partnernya lagi menjadi B, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A atau partner Anda. Boleh caranya membujuk, ya, boleh menghardik, boleh mengintimidasi, boleh marah, ya, atau menggoda, ya, yang pintar menggoda, boleh menggelitik, ya, bahkan menawarkan Anda uang atau teman Anda uang, ya, agar bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Instruksinya jelas. Oke, coba Bapak Ibu yang satu bantu ya. Satu jadi A, berarti mengepalkan tangan, bayangkan sesuatu yang berharga. Nah, yang jadi B, silakan boleh rayu, bujuk sampai bisa membuka kepalan itu. Yuk, silakan praktek Bu Rini dengan Bu Sintia, Pak Darmanto dengan Bu Eni. Siapa yang mau mengepalkan tangan? Yuk, mulai. Ya, jangan buat normal. Pak Osi boleh ikut. Pak Osi silakan rayu supaya mau membuka, menyampaikan apa sih isi dari yang disimpan itu. Bisa dengan Pak Osi, tapi merayu bisa berarti. Ya, Bu Rini, Pak Rini sampai membuka. Gak perlu dibaju. Bisa langsung mulai. Saya gak usah dirayu. Ini coba.
Luar biasa. Oke, terima kasih. Mas dulu buat guyonnya luar biasa. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Oke, apa yang terjadi? Membuka tangannya atau tidak? Ada yang membuka. Tadi kebetulan Bu Yuni sama udah kenceng sekali. Tidak, was tidak mau diancam, tidak berteman pun tidak mau. Yang lain gimana? Ada yang terbuka, siapa yang terbuka? Tidak ada. Wah, semua berarti bisa menjaga. Nah, ini saya ingin tahu dulu, Bu Darwati ya. Bu Darwati alasannya kenapa ya Bu tidak mau membuka Bu? Alasan yang pertama, itu kan sesuatu yang harus kita pegang, harus kita percaya terhadap orang lain. Kalau misalnya kita dikasih kepercayaan, ya itu harus kita jaga semaksimal mungkin. Artinya tidak mudah memberikan sesuatu ini apapun, karena itu sebuah kepercayaan. Luar biasa, terima kasih Bu Darwati. Ya, Bu Darwati bahkan semua tidak mau membuka tangannya ya. Sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kelembaran tangan kita? Ya, Bu Darwati berarti mengontrol diri untuk tidak membuka. Tadi alasannya Bapak Ibu guru sudah dengar sendiri. Atau mungkin kalau yang merayu bukan Bu Yuni, kira-kira siapa ya yang bisa membuka tangannya Bu Dar? Oh, iya. Kalau ada kayaknya tidak perlu. Oh iya, bukan ada ini, ada di rumah yang benar ya. Nah itu tadi kata benar kepercayaan. Nah ini yang akan kita bahas ya. Berdasarkan teori kontrol dari William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kita sebagai guru yang mungkin sering mengontrol murid, ada murid yang ikhlas. Kenapa ikhlas? Mungkin itu yang mereka butuhkan. Ya, tetapi ada kalanya murid yang susah sekali untuk dikontrol. Ya tidak Bapak Ibu. Ya mungkin itu tidak dia butuhkan. Nah sebetulnya dalam teori kontrol ini ya pasti harus ada tujuan. Sama anak yang mau dikontrol pasti dia punya tujuan tertentu, kebutuhan tertentu. Yang atau tadi kepercayaan. Ya ketika Bu Darwati saya percaya nih, yang sama siswa pun sama. Ya namun kalau yang tidak, ya susah dan kita susah untuk memaksa mereka. Untuk yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya mungkin kita merasa bahwa mengontrol itu ya penguatan positif dan efektif bermanfaat itu pun termasuk salah satu mengontrol siswa. Yang ada kalanya mereka mungkin mau, ya ada anak yang sudah saya mau dikontrol, tapi kadang-kadang ada saatnya dia tidak mau. Yang di situ pun terkadang akhirnya cenderung anak yang suka dikontrol dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Jadi ketergantungan dengan Bapak Ibu guru. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang kadang kalau kita ngomong tanpa sadar ya, kita punya murid yang baperan. Ya mungkin ada yang kalau dikandani sudahlah never mind. Tapi kalau misalkan yang baperan, dia merasa kok saya salah terus ya. Padahal tujuan kita mengingatkan Bapak Ibu. Yang saya pun sama ya. Kadang walaupun dengan bahasa halus pun, anak-anak pasti ngomong sensei kalau ngomong tuh halus tapi dalam. Ya ternyata membekas. Membekasnya bukan kalau positif tidak apa-apa. Tapi kalau ketemunya anak yang akhirnya dia merasa saya salah dan cenderung menyalahkan diri, akhirnya itu menjadi atau kita tanpa sadar membentuk identitas yang gagal bagi mereka Bapak Ibu. Ya tanpa sadar. Ya. Nah, yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Orang dewasa ini misalkan kita sebagai guru ya, kita kadang memaksa siswa untuk hal baik. Namun tanpa kita sadari ya bahwa kita kadang tanggung jawab kita sebagai guru. Tapi di sini yang tidak baiknya adalah memaksa. Yang ketika memaksa anak mungkin dalam keadaan kebutuhan yang berbeda, ya background yang berbeda, ya mungkin cara kita salah, akhirnya cenderung dendam, benci terhadap Bapak Ibu guru. Nah,
Bagaimana sih seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan atau teori kontrol? Yang pertama, dari stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Namun, menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, misalkan ada siswa yang melakukan kesalahan. Tapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya, tadi contohnya ya dari Budawati yang sangat kuat memegang atau menggenggam erat tangannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Namun, menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Iya kan? Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika kita bujuk sudah susah, ya tadi seperti Bu Yuni awalnya merayu ya, Bunda coba buka, ya ternyata tidak mau, ayo Bunda sampai marah, ya sampai tidak mau berteman, ini kan pemaksaan. Sebetulnya, tapi menurut teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru yang dapat kita laksanakan, bisa kita lakukan. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ya, tapi menurut teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Nah, selanjutnya, ini tadi sudah ya teori kontrol ya, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain jika mereka tidak punya kebutuhan atau tujuan yang sama. Nah, selanjutnya makna disiplin. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sih sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Baik, mungkin sebelumnya saya mau tanya dulu kepada Bapak Ibu, kata disiplin. Ketika Bapak Ibu guru mendengar kata disiplin, apa yang ada di benak Bapak Ibu guru? Aturan, apalagi? Sesuai waktu, apalagi? Kalau sudah harus disiplin nih, ya? Tanggung jawab. Iya kan? Tapi ketika nanti ke siswa, kira-kira disiplin itu apa? Harus disiplin nih. Kalau ya paksaan ya, kalau tidak disiplin maka ya ada hukuman dan sebagainya. Nah sebetulnya makna kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Ya, disiplin diri dapat membuat orang menggali potensinya kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi supaya nanti siswa-siswa kita yang tidak lagi melihat sebuah peraturan yang kemarin sudah dibuat ya konsekuensi ya di sini kita sebagai guru harus bisa memotivasi secara intrinsik ya dari dalam diri siswa. Kenapa sih harus seperti ini? Nilai-nilai kebajikan apa yang dilakukan ya supaya tidak menjadi suatu paksaan bagi mereka. Ya nanti ini akan dibahas oleh Bu Cynthia lebih lanjut. Nah di sini nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glaser pada teori kontrol,
menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan, dan selanjutnya menurut Dian Gosen yang mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Masih ingat? Ada berapa profil pelajar Pancasila? 5. Apa saja? Yang pertama, ada 5, betul. Coba masih ingat tidak? Bisa ingat tidak? Profil pelajar Pancasila ada berapa? 5. Satu coba. Ada? 5. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian gotong royong. Apalagi? Kreatif, mandiri, inovatif, berkebinekaan global. Ada berapa? 6. Yuk plus dulu buat Bapak Ibu guru semua. Alhamdulillah. Nah, ini penerapan dalam pembelajaran saya Bapak Ibu. Kalau tadi teori atau pemahaman yang saya ikuti selama mengikuti CGP. Nah, sebelum pembelajaran, setelah berdoa, saya mengajak murid untuk menyanyikan lagu Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Pancasila. Ya mohon maaf ya kalau mungkin kelasnya sebelah pas ngajar dengan saya pasti nyanyi-nyanyi. Ya, harapannya selain hafal, murid juga dapat menerapkan dalam pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Nah, apabila mereka melanggar dari nilai-nilai tersebut, saya biasanya menegurnya dengan bernyanyi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau sudah nyanyi nih, kemudian ada tugas tidak, ya misalkan seperti atau saat mengerjakan ternyata ada yang tidak bisa mandiri, ya nanti saya nyanyikan. Nah, nyanyinya seperti apa? Kita lihat dulu kegiatan atau penerapan saya di kelas. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini ya Bapak Ibu, sampai kadang saya kalau mengajar langsung ke materi mereka mengingatkan saya nggak nyanyi dulu. Nah ini seperti ini, ya ada gerakannya. Ya untuk menutup materi saya ajarkan satu kali ya Bapak Ibu ya. Oke, 6 ya, dan 6 ya. Oke, biar semangat berdiri ya Bapak Ibu ya. Oke. Ya semangat ya. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih. Waktu saya berikan kepada pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Cynthia yang akan membawakan materi teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, beri aplaus sekali lagi untuk Bapak Slamet Setiawadi kita tercinta. Yang kedua, ini berarti maraton ya Bapak Ibu. Mohon masih anteng di tempat duduknya masing-masing. Untuk materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Untuk
mengefektifkan waktu, ini saya ada sedikit ice breaking, terus nanti saya kaitkan dengan materi kedua, yaitu teori motivasi, kemudian hukuman, penghargaan, dan restitusi. Oke, saya minta Bapak Ibu, kan kita kedinginan di sini ya. Ya, boleh berdiri sebentar, boleh berdiri. Oke. Ini ice breakingnya adalah ice breaking 6 kali ya, 6 kali. Pak Usi, Bu Intan, monggo yuk. Tangan kanan. Mungkin Bapak Ibu pernah seperti ini ya. Jadi kita hitung. Jadi kalau tangan kanan kita hitung 1 ke atas. Ya gampang sekali, nggak usah pakai musik nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah kayaknya jadi enggak kepala yang semangat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kanan. Next tangan kiri. Ya. Tangan kiri 1 itu ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ulangi ya Bapak Ibu ya. Kiri. Mulai mikir biji ya. Aduh, jangan-jangan kalau baru gimana. Nah, di situ kuncinya. Yuk, tangan kiri dulu, yang kanan nanti dulu. Kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Sekarang standby tangan kiri dan kanan. Dari tangan kanan gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jangan tegang Bapak Ibu. Ya, ini kaitannya dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, di situ kuncinya. Yang kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang siapkan kiri ya. Saya menghitung saja sambil keliling. Oke. Pertama pelan. Ini pelan dulu. 1. Oke. Buminya. 2 langsung 2 langsung Bu. Dan tadi yang kiri gimana? Nah. 1. Sabar Pak. Nanti kalau cepat bingung. 2. 3 berarti gini. Wah, apa sih? 3, 4. Nah, bawa semua. Oke. Berarti langsung 5, 6. Buatnya ini, satunya ke bawah. Nah, kalau dari saya gini. Oke. Kita mulai ya. Kita mulai lagi. 1. Sebentar Bu. Apa sih? 2. Nah. 3. Nah. 4. 5. 6. Ya, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ya, saya lihat Pak Panji ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tanya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti jawabnya. Pak Panji, kira-kira yang membuat Pak Panji berbeda dengan temannya yang tadi debat sudah betul, Pak Panji belum, kenapa ya? Oke. Pak Tri, betul. Kenapa Pak Tri? Enggak konsen, tidak konsentrasi ya. Oke, tadi juga Bu Ninis kayaknya belakangan. Kenapa Bu Ninis? Ketinggalan. Saya ketinggalan, kurang fokus. Ketinggalan dan kurang fokus. Ya, Bapak Ibu, ya kita seringkali menugaskan siswa juga seperti ini kan. Kemudian ketika ada anak siswa bagus, misal kelompok depan, oke, kita beri penghargaan semua. Yang salah, kemudian kita beri hukuman sebagainya. Ya, kemudian yang tengah-tengah kita tidak mengetahui bagaimana caranya. Ya, yang ideal kita memberikan pembelajaran ke anak untuk memperbaiki kesalahan tanpa anak merasa malu, tanpa anak merasa diintimidasi, tetapi lahir motivasi dari diri. Kalau tadi Pak Panji, iya saya kurang fokus kayaknya, Pak Panji dapat saya paling banyak gitu ya. Kemudian Bu Nini sayanya juga tadi dari belakang, oh iya betul kurang fokus. Ini sebenarnya sudah salah satu trik awal Bapak Ibu menyadari kesalahan
perintah, ada informasi harus didengarkan dengan baik. Ada beberapa teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi Bapak Ibu. Mungkin pemahaman Bapak Ibu sama ya, selama ini kita memotivasi anak itu dengan, ayo awas ya, kamu nanti kalau pelajaran kimia nggak tepat waktu nanti kamu gini. Kita sering seperti itu. Kemudian oke, yang hari ini nanti ulangannya 100, berarti nanti saya beri apa? Nah itu sebenarnya Bapak Ibu, pancingan-pancingan seperti itu dimasukkan dalam teori motivasi perilaku manusia. Ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti semacam ada paksaan dari luar. Itu disebut dengan motivasi eksternal. Berarti takut sama bapak, ibu, guru. Jadi dari dalam diri itu kurang ada tadi terkait dengan yang tadi sampaikan Pak Menko ya, disiplin diri itu kontrol diri. Kapan saya harus on time? Kapan saya membutuhkan? Nah, kemudian ketika untuk mendapatkan imbalan pun dari orang lain, maka itu tetap disebut dengan motivasi eksternal. Ya, ini memang kadang beberapa kali saya praktekkan ya. Ternyata memang betul. Ketika saya tanya, kalau kamu maju diberi hadiah senang nggak? Senang, berarti majunya karena hadiah. Iya dong Bu. Nah, ini berarti ada seperti itu. Ya untuk sesekali variasi, tapi itu jangan dijadikan sebagai kebiasaan. Ya karena artinya anak akan maju ya karena ada hadiah. Atau kalau disuruh maju, ini ada hadiahnya nggak Bu? Ini ada skornya nggak Bu? Nah berarti kan menjauh ke depan pun belum ada motivasi. Motivasinya kan ingin belajar. Yang berikutnya yang ketiga, nah ini yang harus kita tekankan untuk menghargai diri sendiri. Jadi sampaikan ke anak, kamu belajar itu untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan itu akan membuatmu punya nilai. Pendidikan itu membawa kemuliaan. Itu yang saya tekankan tadi. Ya, itu yang membedakan kamu dengan yang berpendidikan dengan yang tidak berpendidikan. Nah, jadi itu motivasi yang terus diulang-ulang. Monggo ini bisa diselipkan Bapak Ibu guru mapel kalau kita menghadapi siswa yang bermasalah. Kemudian Bapak Ibu wali kelas, karena ketika mereka dalam kondisi marah, siswa kita kan sudah dewasa semua ya. Marah, ketika kita tidak memberikan masukan atau satu nasihat yang pas, mereka justru malah emosi. Nah, jadi kita ibaratnya ngurus dulu sambil memberikan tambahan. Nanti itu ada di yang terakhir segitiga restitusi. Jadi merdeka menurut Ganjar adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini adalah Bapak Ibu guru yang merdeka. Ya, merdekanya gimana Bu? Merdeka. Kenapa Pak? Penghargaan juga merusak suatu hubungan. Jadi kita sebagai guru dan murid itu kan harusnya ada interaksi komunikatif antara guru sebagai fasilitator dengan siswa sebagai objek ya. Tapi di sini karena ada penghargaan, kesannya harus ada timbal balik. Jadi kalau saya benar, gurunya memberikan hadiah. Ya, jadi kalau tidak sepertinya terutang dan sebagainya. Nah, ini namanya penghargaan yang merusak hubungan. Iya, ini tadi sudah. Ya, dalam memberikan apresiasi itu diingat bahwa beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian, yang kita kenal dengan istilah melihat karakteristik peserta didik. Jadi sesekali yang dipuji jangan si A, terus kita tahu si A itu pintar, tapi pada saat si B yang tidak biasa memperhatikan kita, sekali saja dia memperhatikan kita beri dorongan dan motivasi. Jadi si B ini juga merata. Kemudian berikutnya si C dan seterusnya. Jadi tidak menuju pada satu personal tertentu. Kemudian beri pengakuan secara konsisten dan berfokus pada proses. Jadi yang kita beri penghargaan bukan sekedar nilai. Pada saat anak aktif, pada saat anak bertanya, pada saat anak menjawab, kemudian pada saat anak sopan, masuk ketuk pintu, sopan itu kita beri apresiasi. Oh iya, bagus sekali ya kamu ya, masuk tanpa ada sono, kemudian permisi dulu, diberi silakan dulu baru duduk. Nah ini apapun kita beri apresiasi, maka anak itu akan mengapresiasi kita sebagai guru. Oh guru itu
nggak sekedar marah-marah, oh cuma saya ketuk pintu bener aja kok sampai diapresiasi seperti itu akan menimbulkan rasa percaya diri tertentu. Hal-hal yang sepele, yang menurut kita sepele tapi bagi anak luar biasa. Nah, Bapak Ibu, ini ada sedikit ya, mungkin ini untuk sampel saja, karena saya kurang lebih diberi waktu mungkin harus bergantian dengan yang lain. Ini ada beberapa kasus ya, atau tindakan guru. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kayaknya pekerjaan SMP 2K ini kan. Mencatat 100 kali, zaman dulu. Kalau zaman sekarang sudah bagus alurnya Bu Mia ya. Mbak, saya mau tanya Bu Mia, yang nomor 1 ini termasuk hukuman atau konsekuensi Bu? Termasuk hukuman. Ini kalau saya tanyanya BK kayaknya jelas ini. Ini langsung ke nomor 2 lagi ya. Hukuman, beri tepuk tangan untuk guru BK-nya karena benar-benar ke-BK-nya ini ya. Kemudian yang ke-3 dan 4 kita ke Bu Agnes. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi yang harus diterima oleh anak tersebut? Hukuman. Oke, jawaban nanti di slide berikutnya ya. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Tepuk tangan semua Bapak Ibu guru, hebat. Kayaknya kalau saya jelaskan panjang-panjang sudah hafal semua ya. Nah, ini jawabannya Bapak Ibu. Jadi betul sekali tadi Bu Mia mencatat 100 kali di dalam buku kalimat termasuk hukuman. Lari mengelilingi basket 2 kali karena terlambat hadir juga hukuman. Murid diminta untuk push up ya. Ini juga termasuk hukuman. Jadi apalagi kalau dilakukannya mungkin di depan umum, anak ini akan merasa dipermalukan ya. Jadi oh iya dipermalukan. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret termasuk dalam konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar juga konsekuensi ya, karena akibat perbuatan sendiri. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena untuk tidak mengenakan ya maksudnya ya, karena tidak mengenakan sepatu hitam ya, ini juga masuknya hukuman. Apa sih bedanya hukuman dan konsekuensi? Ini Bapak Ibu bisa amati bersama. Yang pertama, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati ya. Jadi sakit hati yang berkepanjangan. Jadi mengingat masa SMA-nya, bagi kita mungkin anak nggak masalah kok, nggak masalah diberi seperti itu, biar kapok gitu ya, ibaratnya biar kapok. Tapi proses pengapokan itu buat anak kapok itu yang akhirnya menjadi memori jangka panjang. Anak membenci kedisiplinan, kemudian ada paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, kemudian konsep diri yang buruk, kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan karena takut dengan hukuman yang akan dia peroleh. Jadi kalau dia salah itu bukan mengakui, tapi ibaratnya mencari alasan yang muter-muter, karena pasti saya hukumannya berat nih, saya pasti hukumannya berat, gak akan dimaafkan. Nah ini marah, rasa bersalah, dipermalukan dan bahkan tak dihargai. Nah, agak berbeda dengan konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi akibat resiko yang telah dilakukan. Tadi membersihkan tumpahan di meja itu kan berarti resiko karena menumpahkan. Berikutnya membuat anak memang ya merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak menghargai disiplin, ada stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik. Kemudian anak belajar untuk mematuhi peraturan dengan adanya konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan tapi untuk sementara waktu. Jadi penekanannya agak berbeda dengan hukuman. Nah, yang terakhir ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, seperti tadi di awal speaking, ada yang salah, kemudian ada yang kurang tepat, ada yang benar. Caranya bukan ayo, kalau Pak Panji bisa salah sih, ayo maju ngarep, salahnya iya. Nah, jadi bukan seperti itu, ya. Atau misalnya, ya tadi Bu Nini salah, berarti habis ini Bu Nini speaking puisi. Nah, itu secara tiba-tiba kemudian akan membuat merasa malu. Tapi kita tanya kenapa? Oh, kurang fokusnya kenapa? Oh, lapar. Karena tadi saya makan dulu. Nah, ini terkait dengan kebutuhan dasar. Kenapa tidak mengikuti ritme kelas? Karena ada hal-hal lain. Nah, ini jadi ada dua hal, identitas gagal dan identitas sukses. Bapak Ibu bisa cermati secara mandiri. Kalau saya membacakan panjang sekali, barangkali ini untuk rekan-rekan mungkin yang dibutuhkan untuk mengenal psikologi saat PPG atau saat hal lainnya PK ini, boleh nanti kami share filenya. Jadi hukuman ini akan menyebabkan identitas gagal karena terjadi sesuatu yang menyakitkan. Kemudian disiplin itu akan konsekuensi adalah identitas sukses, dan restitusi adalah identitas sukses dengan manajerial yang paling tinggi. Ya, ini ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, untuk memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi juga menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi fokus pada situasi, dan yang terakhir adalah restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Demikian tadi Bapak Ibu mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi ketika memang kita kadang jubel ya dengan satu anak yang mungkin berkali-kali melakukan kesalahan. Tapi coba dikorek, anak itu melakukan kesalahan karena apa? Kami tidak membuka sesi tanya jawab, karena ini juga untuk perkembangan kita bersama. Untuk yang berikutnya adalah Ibu Puspita nanti akan mengisi keyakinan kelas. Jadi kalau anak sudah memiliki karakter kuat, maka dia akan punya keyakinan kelas untuk membentuk budaya positif dan baik. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Ibu Cynthia. Selanjutnya yaitu Ibu Puspita yang akan menyampaikan terkait keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita beri semangat buat Bu Puspita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, mohon izin ya untuk berbagi sedikit terkait dengan disiplin positif. Ya, ini merupakan aksi nyata kami CGB bertuju dari SMA Negeri 2 Tegal. Mohon maaf ini seperti terlihat maraton karena berkaitan dengan hal yang harus kami selesaikan juga. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa ada keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Apa bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas? Nah, ini akan kita bahas bersama. Izin bertanya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan untuk mengikuti rapat? Boleh berpendapat? Apa alasan Bapak Ibu mau datang ke aula ini? Bu Agnes mungkin? Silakan, alasannya apa Bu Agnes datang ke aula ini? Karena ada undangannya, betul. Kalau tidak diundang, tidak hadir ya Bu. Iya betul. Bu Intan mungkin? Bu Intan, silakan ya. Karena ada undangannya. Bentuk untuk menghadiri undangan. Nah, pada saat Bapak Ibu menghadiri undangan, itu Bapak Ibu hadir di sini dalam keadaan terpaksa atau tidak? Terpaksa tidak Bu? Tidak terpaksa. Di sini kebetulan Ibu Kepala Sekolah tidak ada. Bu Intan tetap hadir di aula ya? Karena diundang. Ya betul. Jadi ada atau tidak ada pengawasan dari Kepala Sekolah, Bu Intan tetap akan hadir di dalam aula ini karena itu bentuk dari
tanggung jawab, betul Bu? Bu Intan diundang, ya, kemudian Bu Intan hadir dan itu merupakan bentuk tanggung jawab. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kalau udah 4 nggak usah pakai helm ya. Ya Bu Eni ya. Bu Eni kenapa Bu Eni alasannya kalau naik motor pakai helm? Untuk keselamatan. Untuk keselamatan, iya baik. Terima kasih. Tepuk tangan dong tadi itu Bapak Ibu. Ya, betul sekali. Nah, Bapak Ibu, apa kaitannya dengan keyakinan yang akan kita bahas di sini? Ya, kenapa peraturan tidak peraturan saja? Kalau tadi mungkin Bu Eni menjawab, mengapa menggunakan helm? Ya karena takut ditilang. Berarti Bu Eni takut pada peraturan. Jika suatu saat mungkin dia lewat pasar pagi tidak menggunakan helm, di sana ada polisi, maka dia akan mencari jalan-jalan tikus. Karena apa? Karena takut peraturan. Di dalam keyakinan Bu Eni, saya hanya takut peraturan. Tapi kalau Bu Eni sudah menanamkan karena keselamatan, entah ada polisi, entah nanti ada tilangan, nggak masalah. Pokoknya kemanapun saya harus pakai helm. Karena apa? Karena saya yakin, di dalam diri saya sudah yakin, saya menggunakan helm karena faktor keselamatan. Nah, jadi nilai tanggung jawab tadi yang disampaikan oleh Bu Intan dan juga keselamatan tadi yang disampaikan oleh Bu Eni itu merupakan salah satu bentuk keyakinan yang sudah muncul dari dalam diri Bu Intan dan juga Bu Eni. Nilai keyakinan itu merupakan nilai kebajikan yang universal tadi yang disampaikan oleh Sensei Meto. Nilai kebajikan universal itu yang disepakati, yang baik tersirat maupun tersurat, ya, lepas dari suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi semua karakter suku, ras, agama bisa menerapkan nilai kebajikan itu. Hubungannya dengan keyakinan kelas apa? Jadi seseorang itu akan lebih tergerak atau bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya mengikuti sekedar peraturan tertulis tanpa makna. Jika di dalam diri sudah yakin, saya menggunakan helm karena faktor keselamatan, saya yakin, ya, maka apapun itu bentuknya, saya akan menggunakan helm. Sama seperti tadi, nilai tanggung jawab. Kalau itu sudah yakin di dalam diri saya dapat undangan, saya harus hadir. Apapun bentuknya, entah itu ada pengawasan dari kepala sekolah, entah itu mungkin ada teguran dari kepala, ada tidaknya kepala sekolah di sini, itu bukan menjadi faktor lagi. Karena apa? Karena saya yakin saya harus bertanggung jawab. Saya diundang, saya bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, dengan keyakinan, seseorang itu akan lebih memotivasi dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu berdasarkan nilai kebajikan yang diyakininya. Pun sama dengan siswa. Di saat siswa meyakini dirinya, mereka harus saling menghormati. Maka itu kalau sudah muncul motivasi intrinsik di dalam dirinya, ya, maka anak itu akan melakukan. Kalau saya ingin dihormati, berarti saya harus menghormati orang lain. Kalau sudah muncul nilai keyakinan tanggung jawab, misalnya untuk penyelesaian tugas, maka dia akan menyelesaikannya tanpa menunda-nunda tugas yang sudah diberikan. Nah, jadi singkatnya Bapak Ibu, keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah yang kita miliki. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan, jadi sifatnya lebih umum, gambaran umum. Ya. Kemudian keyakinan kelas itu biasanya berupa pernyataan-pernyataan universal, sifatnya umum tadi, tidak secara spesifik, tidak secara konkret. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya, hal-hal yang positif, misalnya tidak saling membuli. Nah, berarti kan di situ kita ubah menjadi kalimat positif, saling menghormati. Tidak ada circle pertemanan di dalam kelas, ya, berarti semuanya saling melapor dan berteman dengan siapa saja. Kemudian di dalam kelas keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak, ya, sehingga mudah dipahami dan diingat oleh siswa. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, kemudian semua warga kelas, ya, di saat nanti kita membuat keyakinan kelas, kita harus melibatkan semua anggota yang ada di dalam kelas itu. Dapat kita ambil dari nilai kebajikan yang universal tadi yang disampaikan oleh Sensei Meto. Ya, misalnya tentang saling menghormati, adanya keadilan, kehormatan, peduli, integritas, rasa memiliki, ya, dan diterima kejujuran, tanggung jawab, mandiri, dan keselamatan, atau yang lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menyusun, ya, bisa menyusun sendiri dengan teman-teman anak-anak didiknya di kelas. Bagaimana sih prosedur pembentukannya keyakinan kelas ini? Ya,
Jadi Bapak Ibu mungkin yang wali kelas atau tidak harus wali kelas, Bapak Ibu guru mata pelajaran pun bisa membuat keyakinan kelas dengan siswanya pada mata pelajarannya tersebut. Langkah pertama yang dapat Bapak Ibu lakukan, yaitu Bapak Ibu dapat mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid itu untuk curah pendapat, menyampaikan kira-kira peraturan apa sih yang harus mereka taati bersama di kelas itu. Masing-masing siswa boleh memberikan satu gagasannya, satu pendapatnya, atau lebih. Nah, setelah menyampaikan gagasannya, kemudian semua pendapat itu, semua masukan-masukan itu dicatat, ditulis semua, agar semua warga sekolah, warga kelas itu tahu. Ya. Atau bisa juga dibacakan dari A, B, C dan seterusnya. Nah, setelah itu baru keyakinan kelas itu disusun sesuai prosedur. Biasanya anak itu menulis bentuk peraturan dalam bentuk kalimat yang negatif. Ini kita ubah ke dalam kalimat yang positif. Ya, misalnya tadi, ya, tidak saling membuli. Ya, yang saya jumpai di kelas saya, tidak saling membuli, tidak mengejek secara fisik misalnya. Nah, ini kita ubah. Ya, misalnya berteman dengan siapa saja, menghormati, menjaga perasaan orang lain jika berkata, dan lain sebagainya. Kalau sudah itu, kemudian kita tinjau kembali dari curah gagasan itu tadi, kalimat-kalimat positif tadi, kita ambil nilai kebajikan yang muncul di situ. Misalnya tidak saling membuli tadi, kemudian berteman dengan siapa saja, ya, kemudian tidak mengejek nama orang tua, misalnya kan ada seperti itu. Kita ambil nilai kebajikannya, yaitu tentang saling menghormati. Setelah selesai keyakinan itu, maka seluruh warga kelas disuruh meninjau ulang, kemudian menyetujuinya. Ya, sudah setuju apa belum? Kalau sudah setuju berarti ditandatangani oleh seluruh warga kelas dan juga guru yang ada di kelas tersebut. Kemudian keyakinan kelasnya itu disusun dan ditempel. Hasil dari diskusi kelompok tadi, hasil dari curah gagasan tadi satu kelas ditempel. Kira-kira apa yang perlu kita sepakati bersama di kelas itu? Contoh misalnya di kelas saya, yang pertama adalah menghargai orang lain, kemudian bertanggung jawab, kemudian saling merangkul dan berteman dengan siapa saja, kemudian saling membantu dan peduli dengan sesama. Yang terakhir sopan. Nah, jika kita sudah membuat keyakinan kelas seperti itu di kelas, maka kita mulai sedikit kita terapkan. Bagaimana jika ada siswa yang melanggar? Maka seluruh anggota kelas berhak atau mempunyai kewajiban untuk saling menegur. Dan ini sudah kita sepakati bersama. Misal ada yang membuli, ya diingatkan, masih ingat keyakinan kelasnya apa? Anak langsung, oh iya, ayo keyakinan kelasnya apa? Nah, dengan seperti itu, mulai sedikit demi sedikit kita akan membentuk anak menuju kepada disiplin positif. Itu Bapak Ibu mungkin yang dapat bisa saya sampaikan. Terima kasih ya, nanti untuk sesi tanya jawab mungkin bisa di lain waktu karena kita juga berhubungan terbatas juga waktunya hari Jumat, sedangkan masih ada 3 pemapar lagi yang akan menyampaikan haknya. 4 pemapar lagi, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, semangat Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti kita sambil berdiskusi ya. Yang namanya belajar itu proses Bapak Ibu. Tidak harus saat ini kita berada di forum ini kita harus paham semua. Yang penting gini, motivasi Bapak Ibu harus selalu ada. Karena semangat dan motivasi itu akan muncul jika itu dari diri Bapak Ibu. Seberapapun banyak semangat dari orang lain, kalau Bapak Ibu nggak punya motivasi untuk berubah, tidak akan terjadi. Begitu ya? Itu closing saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan disampaikan oleh Bu Rini. Untuk Bu Rini dengan materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yuk kita beri aplaus semangat untuk Bu Rini. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sudah meluangkan untuk di aula ini mengikuti kegiatan diseminasi kami untuk budaya positif di sekolah. Tadi sudah beberapa rekan kami sudah menyampaikan disiplin positif, teori motivasi, dan keyakinan kelas. Sekarang dalam saya adalah bagian
kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, seperti itu. Baik, kita mulai. Kita akan mempelajari tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi, apa sih manfaatnya kita mengetahui kebutuhan dasar manusia? Manfaatnya adalah supaya kita dapat memahami perilaku orang lain dengan baik. Khususnya di sini adalah kita sebagai guru, kita mencoba memahami kebutuhan dasar peserta didik agar kita bisa memahami apa sih sebenarnya motivasi atau tujuan anak dalam berperilaku. Jadi seperti yang kita tahu bahwa seluruh tindakan manusia, tindakan kita itu pasti memiliki tujuan yang tertentu ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan. Kita coba lihat video dulu ya, sebentar. Ceritanya tentang apa Pak Salsa? Ada anak yang isengin temennya, masukkan kecoa ke tas temannya. Namanya Maliki ya, kayaknya ngisengin Deborah. Kira-kira Maliki melakukan seperti itu untuk alasan apa ya? Opininya apa, Pak Osi? Caper. Kata Pak Osi, caper. Caper itu singkatan dari cari perhatian. Kenapa kira-kira dia pengen diperhatikan biar apa ya? Kira-kira menurut Bu Darati, kenapa Maliki melakukan hal tersebut? Maliki mungkin selama ini kurang perhatian teman-teman, ini juga dari orang tuanya sendiri. Jadi dia itu membuat action, dia diperhatikan teman-temannya, mungkin seketika itu. Nah mungkin ya selama ini makanya kita sebagai guru paling tidak ya memperhatikan antara anak yang mungkin selama ini bermasalah, lagi yang lebih baik itu diperhatikan lagi. Gitu. Oke, terima kasih Bu Darwati. Baik, nah Bapak dan Ibu, seperti yang kita lihat di video, itu ada anak yang melakukan keisengan ya, dia ngisengin temannya, dan semua itu kalau kita lihat sebagai guru, jangan langsung bocah nakal tidak ya. Betul seperti yang Bu Darwati sampaikan, kita coba pahami dulu kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan anak-anak atau murid kita pasti memiliki tujuan, dan semuanya itu sebenarnya mereka ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai seorang manusia. Jadi apa sih kebutuhan dasar kita sebagai seorang manusia? Kebutuhan dasar kita ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah kebutuhan untuk kebebasan, merasa bebas atau freedom. Dan yang keempat, kebutuhan kesenangan, dia pengen merasa senang, paham di sini. Dan yang terakhir adalah kebutuhan penguasaan, atau bisa merasa kuasa atau memiliki power. Seperti itu. Kita coba cek satu-satu, Pak. Lanjut. Nah, untuk kebutuhan untuk bertahan hidup antara lain adalah kebutuhan untuk kesehatan, tempat tinggal, makanan, perasaan aman, kayak kita pangan, sandang, papan, itu memang yang diperlukan oleh kita. Kita perlu merasa sehat, tempat tinggal yang layak, makanan juga, serta perasaan aman. Ini sebagai bagian dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk bertahan hidup. Kebutuhan berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak peserta didik kita juga ingin merasa menjadi bagian dari suatu kelompok atau merasa diterima, diperhatikan oleh Bapak Ibu gurunya, disayang. Ya, ini adalah kebutuhan mereka juga. Kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Anak-anak pun ingin merasa dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, merasa diakui dan dihormati. Ini pun adalah bagian dari kebutuhan mereka, kebutuhan kita juga sebagai manusia. Yang keempat adalah kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan. Anak-anak sebagai bagian manusia juga ingin merasa mandiri, memiliki otonomi dan bisa memiliki pilihan, tidak dipaksa harus A. Mereka juga berhak untuk memilih B, ya, atau yang lainnya. Yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini banyak sekali yang kita lihat ya, bahwa anak-anak ini adalah kebutuhan utama sepertinya, anak-anak kesenangan. Mereka ingin senang, ingin bermain, ingin tertawa kapanpun mungkin ya, karena dunia mereka masih dalam dunia anak-anak, ingin kesenangan, bermain,
mereka pun ingin merasakannya pada saat jam-jam pelajaran ya Bapak Ibu. Seperti sering kita lihat kalau pas hujan, anak saya di kelas 11 mohon maaf, pas hujan-hujanan, kemudian perosotan, rasanya mereka senang sekali. Meskipun hal itu memang tidak mengganggu orang lain sih. Nah, mereka sebenarnya sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan untuk kesenangan, bermain dan tertawa-tawa. Perilaku mereka memang ya nampaknya sih kurang pantas, tapi mereka pun tidak merugikan orang lain ya, tapi mereka sedang memenuhi kebutuhan dasarnya untuk kesenangan ini. Next, nah siswa kita, murid kita itu memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Lanjut Pak. Nah, apa yang terjadi jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi? Sini apa? Maka dampak dari anak yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu mereka bisa melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan. Ini gayanya kayak baca kelas. Atau juga mereka bisa melanggar peraturan. Nah, semuanya itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita lihat contoh keadaan. Ada seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik. Mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan dengan ini, mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, bahkan menyakiti teman-temannya secara fisik. Nah, ini yang terjadi apabila mereka tidak terpenuhi kebutuhannya. Nah, kita sebagai guru, kita dapat melibatkan anak-anak tersebut dalam kegiatan yang memberi peluang mereka untuk membuat pencapaian yang berarti. Oke, kemudian contoh keadaan berikutnya. Ada seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya sendirian. Berarti ini kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Kita melihat nih Bapak Ibu, ada beberapa peserta didik kita yang menyendiri, tidak punya teman seperti itu. Mereka membutuhkan kasih sayang dan merasa diterima. Dia akan menyendiri, memisahkan diri dari yang lain. Nah, kita yang sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membangun hubungan yang bisa membangun kepercayaan dan keterima dengan anak ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, itu contohnya Bapak Ibu. Jadi anak-anak intinya saat berperilaku, kita sebagai seorang guru, kita kalau kita sudah mengetahui jenis-jenis kebutuhan dasar mereka sebagai seorang manusia, maka kita akan lebih bisa menerima, artinya tidak langsung menghakimi atau menghukum anak-anak atau menganggap itu langsung salah, tapi kita coba dulu pahami perilaku mereka itu karena apa, ya, karena apa perilakunya tersebut. Nah, karena anak sudah tidak bisa terpenuhi kebutuhan dasarnya, mereka tadi berperilaku melanggar peraturan. Ada tahapan berikutnya untuk anak-anak yang sudah melanggar peraturan tersebut. Nah, tahapan apa yang perlu dilakukan oleh guru nanti akan dijelaskan berikutnya oleh rekan kami terkait dengan restitusi. Nah, seperti itu. Jadi intinya saat kebutuhan dasar terpenuhi, maka seseorang akan bisa berperilaku positif, yaitu positive mind, positive vibes, dan positive life. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Dilanjutkan langsung ya untuk sesi berikutnya oleh Pak Darmanto. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sampai materi yang diberikan oleh Bu Bistio ini. Untuk selanjutnya yaitu materi restitusi 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Bapak Sudarmanto. Kepadanya saya persilakan. Bapak Ibu beri aplaus semangat untuk Pak Sudarmanto. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang selanjutnya ini kita memang harus kebut-kebutan. Jadi kebetulan di sini saya kebagian untuk yang 5 posisi kontrol. Oke, jadi materi kita ini berkaitan dengan posisi kita, terutama bagaimana kita berhadapan dengan siswa.
Oke, di manual saja. Bapak Ibu, ini mungkin ada satu pertanyaan ya, teruntuk Bapak Ibu ya. Apa alasan Bapak Ibu datang ke kantor atau pinjer sebelum pukul 7.00? Kalau Bu Saca? Iya, biar tidak terlambat. Kalau terlambat kenapa? Nanti tulisannya sudah sampai. Keterangannya di sinaganya. Iya, keterangan di sinaganya tertulis T, ya, terlambat. Kalau Bu Darwati, kenapa pinjer sebelum jam 7? Alasannya kenapa? Ya tidak, biar tidak terlambat. Berkewajiban Pak, tepat waktu, disiplin. Supaya tepat waktu, disiplin ya. Kalau tidak disiplin, efeknya apa? Jadi ya kena sanksi. Kena sanksi ya. Nah, baik Bapak Ibu, kalau Pak yang tertib biasanya siapa yang tertib sekali? Bu Puspita ya. Bu Puspita ini kenapa harus pinjer sebelum jam 7? Tanggung jawabnya, tanggung jawab pada dirinya sendiri. Baik Bapak Ibu, kalau kita hubungan dengan materi apa yang tadi sudah disampaikan oleh yang pertama oleh Pak Selamat Riyadi, kemudian oleh Bu Wisda ini memang kita kaitkan dengan motivasi kita. Jadi kalau kita lihat kita bekerja ini mungkin ada motivasi, baik itu yang motivasi berasal dari luar maupun motivasi yang berasal dari dalamnya. Jadi lebih bagusnya sebenarnya motivasi yang berasal dari mana sih Bapak Ibu? Kira-kira yang bagus kalau tadi dihubungkan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Selamat Riyadi. Ya. Kenapa kita harus pinjer sebelum pukul 7? Sebenarnya kalau kita harapan kita itu kan berarti motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Puspita. Nah, baik Bapak Ibu, jadi nanti di sini kita akan melihat posisi kita manakala kita berhadapan dengan siswa, penanganan dengan siswa. Ini di sini kebetulan kami memperoleh ataupun menyampaikan materi ini untuk tema yang 5 posisi kontrol Pak. Jadi 5 posisi kontrol. Apa yang dimaksud dengan posisi kontrol ini atau suatu model disiplin yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Dian Gosen ini dengan pendekatan restitusi dengan 5 posisi kontrol. Posisinya sebagai apa? Bapak Ibu mungkin selain berhadapan dengan siswa-siswa yang bermasalah, ada yang memposisikan diri Bapak Ibu itu berada pada posisi penghukum. Ada yang mungkin memposisikan Bapak Ibu menghadapi siswa tersebut itu memposisikan supaya siswa yang tadi bersalah itu merasa bersalah. Kemudian ada juga yang mungkin Bapak Ibu dalam menghadapi siswa yang bermasalah, ada yang menanggapinya atau memposisikan diri sebagai teman. Ada juga yang Bapak Ibu semuanya ini memposisikan diri sebagai pemantau. Ada juga yang mungkin Bapak Ibu posisinya sebagai manajer. Nah, baik pada kesempatan kali ini kita akan melihat posisi kita masing-masing ya. Jadi posisinya yang sering Bapak Ibu hadapi di posisi mana? Dan posisi yang nanti target kita itu yang posisi yang bagus yang mana? Jadi harapannya dari Bapak Ibu mungkin sedikit mendapatkan materi ini, kita bisa ya, mengevaluasi diri. Kira-kira posisi saya yang saat ini atau yang sering kita gunakan manakala berhadapan dengan siswa-siswa yang bermasalah, kita berada di posisi yang mana? Kita coba ulas satu persatu. Next Pak Mentor. Nah, ini yang pertama kita lihat. Ada posisi sebagai penghukum. Nah, posisi penghukum, coba kita putar videonya di gambarnya. Oke, Bapak Ibu kita lihat dulu untuk tayangan videonya.
Bapak Ibu Guru, ini untuk posisi sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, di PowerPoint-nya tadi Pak, PowerPoint-nya ditampilkan. Untuk posisi yang kedua adalah sebagai pembuat orang lain merasa bersalah. Jadi ini kasusnya tentang siswa terlambat juga, jadi berkaitan dengan siswa terlambat, tapi yang membedakan adalah di mana posisi guru dalam menghadapi kasus tersebut. Jadi kalau yang posisi merasa bersalah, nanti guru banyak berceramah, kemudian mengeluarkan kata-kata yang mengatur ada perasaan sehingga murid merasa bersalah. Hasilnya apa? Siswa akan menyembunyikan masalah, kemudian juga akan menyangkal, kemudian mungkin juga akan berbohong untuk menutupi masalah tersebut atau kesalahan tersebut. Sehingga dampaknya bagi siswa akan menjadi rendah diri, tidak pede, atau perasaan dirinya jelek, sehingga nanti akan menyebabkan siswanya menjadi rendah diri. Ini untuk posisi yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Selanjutnya, next, posisi yang ketiga adalah memposisikan diri Bapak Ibu menangani siswa itu menganggap sebagai teman. Ini videonya juga dan nanti akan di share saja masuk ke grup WA mungkin ya. Jadi posisi sebagai teman ini guru mengambil posisi dekat dengan siswa. Ya, menjalin hubungan pertemanan, ada humoris ya. Kemudian juga tutur katanya ramah. Kemudian juga kadang mungkin bercanda ya. Jadi bercanda ya. Nah hasilnya ini siswa memiliki ketergantungan dengan guru. Manakala nanti ada gini di siswa kita waktu kelas 10 karena saya mengajar, kita dekatkan siswa, begitu siswa sudah naik kelas atau sudah lulus, sudah tidak kenal lagi dengan gurunya. Ya, karena menganggap dia sebagai teman sudah tidak sering berhubungan, menyebabkan mungkin dia akan merasa oh ini bukan teman saya lagi. Oke, kemudian yang selanjutnya, posisi yang selanjutnya adalah sebagai pemantau. Jadi guru dan siswa di sini sudah membuat sebuah kesepakatan, membuat konsekuensi bersama. Jadi nanti ini guru menghitung, mengukur dan memberikan konsekuensinya. Akibatnya akan anak menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau diawasi dia akan disiplin, manakala tidak dalam pengawasan dia akan berbuat kembali menjadi yang tidak baik. Ini posisi manakala guru menghadapinya di posisi pemantau. Yang terakhir, posisi yang terakhir itu sebagai manajer. Jadi posisi sebagai manajer ini anak dilibatkan dalam mencari solusi dari kesalahannya. Ia belajar dari kesalahan, anak diajak mencari solusi, diajak berbicara. Nah hasilnya ini nanti akan menguatkan pribadi pada siswa, meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah inilah Bapak Ibu mungkin bisa mengevaluasi diri dalam menangani siswa ini. Selama ini kita memposisikan di posisi yang mana? Nah kalau kita lihat Bapak Ibu Guru, jadi next Pak Meto ini berkaitan dengan kesimpulan 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Kira-kira Bapak Ibu posisinya di mana? Yang sering mungkin menangani kasus siswa bermasalah, ya variatif ternyata ya Pak Cahyono, sering
di penghukum, kemudian di pemantau, kemudian sebagai manajer ya. Baik Bapak Ibu, ini posisi kita. Itu dari 5 posisi. Kalau kita lihat yang paling baik untuk penanganan kasus siswa yang mana Bapak Ibu? Ya bagus ya. Jadi harapannya ke depannya nanti kita bisa memposisikan diri. Ya, bagaimana kita memposisikan diri di posisi manajer dalam hal penanganan masalah pada siswa. Next Pak itu. Ya ini kalau ada pernyataan-pernyataan seperti ini berarti yang pertama ada ini disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah kan? Iya. Oke. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukan. Kira-kira dari sayangnya nanti videonya nggak bisa ditampilkan penuh ya, jadi kita tidak begitu jelas posisinya. Kamu tidak pernah benar loh. Ya, oke baik. Next saja kesimpulan waktunya kayaknya sudah lebih. Ini Bapak Ibu, jadi kita bisa lihat saya kecewa sekali dengan kamu. Ini berarti membuat perasaan bersalah. Dan yang terakhir ini juga kamu selalu yang paling terakhir ini sebagai guru. Itu Bapak Ibu ya, agak ngebut sedikit, mohon maaf. Sebenarnya tadi mau pelan-pelan, tapi karena dikejar waktu, jam tayang juga, ini harus kejar-kejarannya. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Mohon maaf ini mungkin apa yang kami sampaikan kurang begitu jelas. Nanti kita bisa saling diskusi ya, untuk mungkin bisa pemahaman bersama kita bersama bagaimana nanti penanganan siswa yang siswa-siswa yang bermasalah kita bisa atasi dengan bijak. Harapannya nanti posisi siswa itu juga kondisinya aman, nyaman ya. Dia senang berangkat sekolah. Kemudian yang terpenting adalah ya, bagaimana itu motivasi muncul di anak itu motivasi yang berasal dari dalam hati, motivasi intrinsi. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam tema yang sama, yaitu restitusi atau segitiga restitusi yang akan dilanjutkan oleh Ibu Tarsila. Ya teman-teman, kita beri aplaus dulu untuk Ibu Tarsila. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Untuk yang terakhir ini jadi penutup sekaligus untuk kegiatan maraton untuk diseminasi budaya positif di sekolah, seperti berlari ya. Oke, untuk perkenalkan saya membawa materi tentang restitusi. Jadi ini materi penghujung yang harus kita terapkan untuk peserta didik kita. Sebelum saya masuk ke materi, saya sampaikan dulu untuk ya, peserta Bu Pipi. Gimana kalau kita flashback kembali ya, gimana kalau kita mengingat kita dulu melihat kalau seseorang menerima hukuman ketika di sekolah itu kira-kira bentuknya bagaimana ya? Mungkin Ya disuruh bentuknya ya Bu ya. iya boleh kita. Kadang disuruh ada push up. Ada push up, jadi kayak fisik gitu Iya, ya. itu yang bentuk fisik. Iya, terus apalagi kira-kira ya? Kadang disuruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan. Nyanyi di depan teman-temannya ya, di depan orang banyak. Apalagi kira-kira yang bisa kita jumpai ketika seseorang melakukan kesalahan? Diberikan soal-soal. Mungkin Bu Agnes mau menambahkan kira-kira apa ya Bu? Dulu waktu sekolah itu kalau melakukan kesalahan biasanya ada lapangan. Iya, muter-muter
lapangan bentuk fisik dilihat oleh teman-teman satu sekolah gitu ya Bu. Sekalian kebersihan kelas suruh menyapu. Iya, suruh menyapu. Cenderung semuanya hukuman fisik dan di depan teman-teman yang lainnya. Nah, untuk penerapan restitusi, jadi dari sekian banyak materi yang sudah kita pelajari tadi, untuk penerapan restitusi, bagaimana sebaiknya kita memperlakukan peserta didik kita sehingga dia akan lebih baik nantinya. Tidak pada posisi mereka bersalah, mereka harus dihukum, tetapi kita akan mengembalikan kepada kesadaran mereka. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Jadi siswa kita tidak akan merasa seperti disudutkan atau seperti terhukum. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi seperti video yang tadi sudah ditayangkan, bagaimana siswa akan kita arahkan untuk kembali menemukan apa yang sebaiknya ia lakukan. Oke, lanjut. Restitusi akan membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Seperti tadi sudah kita pelajari untuk bagaimana nilai kebajikan secara universal. Sebelumnya kita telah belajar tentang teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita memiliki motivasi intrinsik. Jadi kita beri kesempatan kepada peserta didik kita untuk mengevaluasi diri. Oh, kalau saya melakukan ini sebaiknya tidak mengulangi lagi karena akan merugikan orang lain. Bagaimana saya akan memperbaiki diri? Maka kita beri kesempatan kepada siswa kita agar dia mencari solusi. Baiknya bagaimana? Jadi tidak kita paksakan kamu harus begini, tetapi dia sendiri yang akan mencari solusi ketika melakukan kesalahan dan merasa dihargai karena diberi kesempatan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi, merasa diberi peluang untuk memperbaiki diri lagi. Dan ini sangat positif karena pada akhirnya siswa tidak merasa dia disudutkan atau disalahkan. Next. Ada peluang luar biasa bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukanlah pada hakikatnya begitu cara kita belajar. Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik di waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan yang berharga untuk hidup mereka. Jadi kita upayakan untuk tidak merampas ide atau gagasan baik dari siswa kita untuk mencari solusi dan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Jadi mereka merasa senang dan tahu, oh itu salah yang saya kerjakan, maka saya tidak akan mengulanginya lagi dan saya akan bertindak yang lebih baik lagi. Itu sesuai dengan motivasi intrinsik yang dia miliki. Tanpa kita paksakan, tanpa kita suruh, dia akan memperbaiki diri karena ada rasa tanggung jawab yang tumbuh dari dalam hati mereka. Gitu. Dan
anak juga tidak akan merasa tertuduh, tidak akan merasa dia disudutkan. Begitu juga hubungan baik dengan teman-temannya dia akan terjaga karena kita tidak mempermalukan siswa di depan teman yang lain. Next. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan disiplin lainnya adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kadang ada siswa yang salah kemudian sudah dihukum, sudah merasa impas tanpa berpikir bagaimana saya memperbaikinya. Beda dengan restitusi. Jadi yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Jadi hubungan antara guru dengan siswa masih baik, hubungan antara siswa yang berbuat kesalahan dengan korban yang lain yang terdampak dari perbuatan kesalahan siswa tadi juga akan terjaga. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Siswa memilih sendiri alternatif apa yang akan dijalani untuk menutup kesalahan tadi atau untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ada evaluasi ke dalam diri. Saya tidak akan mengulangi lagi. Hal ini tidak boleh terulang lagi di masa yang akan datang. Seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Nah ini next Pak. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan dan restitusi fokus pada solusi. Yang kita cari bukan bagaimana cara menutupi kesalahan tadi, tetapi bagaimana mencari solusi terbaik untuk selanjutnya tindakan yang lebih baik lagi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Jadi siswa tetap dapat tampil di hadapan teman-temannya dengan rasa percaya diri, dengan rasa tanggung jawab, dan dengan motivasi yang kuat dan semangat belajarnya masih tinggi. Ini yang kita harapkan untuk diterapkan pada peserta didik kita, dan untuk harapannya ke depan kurikulum Merdeka ini sangat bisa diterima oleh anak-anak kita dan kita bisa membawa dunia pendidikan ke arah yang lebih baik lagi. Oke, tetap semangat untuk semuanya. Semangat, kurikulum Merdeka kita tetap merdeka, gitu ya. Oke, di penghujung kegiatan ini tadi segitiga restitusi sudah disampaikan oleh Pak Cahyono dan lengkap sudah materi untuk desiminasi budaya positif. Kita tutup sampai di sini, mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif ini di sekolah kita, sekolah penggerak. Kami tutup untuk sesi desiminasi kali ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Berterima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dari Bapak Ibu semua. Dan kami akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tarsila, terima kasih Bapak Ibu semua. Ya, dengan penampilan Bu Tarsila tadi sudah ditutup juga. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke Pak, terima kasih Pak Sarya. Luar biasa, terima kasih Pak Dar. Oke teman-teman, tinggal satu materi lagi ya. Ini materi yang kita tunggu-tunggu, restitusi segitiga. Restitusi yang akan dibawakan duet antara Pak Cahyono dan Bu Tarsila. Kita beri aplaus dulu untuk Pak Cahyono dan Bu Tarsila. Monggo saya persilakan untuk Pak Cahyono dan Bu Tarsila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Mohon maaf ini untuk desiminasi terkait dengan calon guru penggerak. Mohon maaf menyita waktu Bapak Ibu semua. Sebentar lagi selesai Bapak Ibu. Di sini kami diamanati untuk menyampaikan terkait dengan
segitiga restitusi Bapak Ibu tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kita dari CGP yang lain. Apa itu restitusi? Bahwa bagaimana kita akan memecahkan sebuah permasalahan anak dengan cara berkolaborasi dengan anak, dan anak diberi keleluasaan untuk mencarikan solusinya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 3 model. Ada satu model menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas Bapak Ibu. Di mana pada menstabilkan identitas di sini seorang guru itu menyampaikan bahwa setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan, dan ini hal yang wajar Bapak Ibu. Dan ini perlu disampaikan kepada anak sehingga anak merasa tidak merasa bersalah, sehingga anak bisa mau berdiskusi dengan kita sebagai seorang guru ya. Kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan Bapak Ibu. Di mana pada validasi kebutuhan di sini kita menanyakan alasannya mengapa kita melakukan kesalahan dan seterusnya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini akan lebih konkretnya lagi bila kita melihat tayangan video berikut Bapak Ibu. Jadi akan lebih konkret dan lebih dipahami. Dan ini adalah harapan dari kurikulum Merdeka bahwa kita dalam menangani anak tidak boleh dengan cara menghukum, minimal sebagai teman. Itu ya Bapak Ibu, kita lihat tayangan video sebagai berikut. Siang Sarah. Siang Pak. Ada yang membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu. Ini menandakan keyakinan. Jadi sudah segitiga nih. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itu Pak Bapak Ibu terkait dengan model segitiga restitusi dalam penanganan siswa bermasalah. Apakah Bapak Ibu dalam menangani anak-anak semacam itu, Bapak Ibu? Mohon pendapatnya Bu Yulita. Apakah sudah menerapkan atau belum? Belum, Pak. Belum menerapkan ya. Oke, jadi harapannya Bapak Ibu nanti diharapkan di dalam menangani siswa bermasalah hindari dengan kontrol untuk yang penghukum ya. Kita harus bersahabat Bapak Ibu. Dan itu adalah misi dari kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan segitiga restitusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah?
kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri.